Halo, Mas Wiwit, udah sampai mana? Halo ya Mbak Lin. Iya bentar ini kurang sedikit lagi nih. Ini sampai ini. Ini baru di mana nih, di depan Tugu. Kok lama banget sih? Ya sampai ini. Ya. Ah, lama. Aduh sorry. Lama banget sih, udah nungguin dari tadi nih. Soalnya tadi Google Map-nya itu titiknya di sana, di Masa Pura iya? itu. Iya. Makanya aku telat. Nah, ini mau sidak kemana sih? Ini nih, udah di depan kan. Yuk, buruan yuk, langsung aja. Oh, di DW Pro ini. Iya. Oke, yuk. Hai Sobat Baron. Jumpa lagi di channel kita Sidak UMKM Baron Putra SPS. Nah, kali ini kita sudah berada di daerah Macasan, Baki Sukoharjo, dan kita mau Oprak-oprak di Fedor DW Pro Apparel. Nah Sobat Baron, penasaran kan ada apa aja sih di DW Pro Apparel ini? Yuk langsung aja kita oprak-oprak. Permisi Mas donanya ada? Ada Kak, silakan masuk dalam. Oh ya, terima kasih ya Kak. Iya. Halo. Isi Mas Dona. Oh iya, monggo silakan masuk. Ya. Sebelumnya terima kasih untuk Mas Dona telah berkenan untuk kami menyidak dan oprak-oprak di DW Pro ini. Oke. Mungkin nanti kita mau sedikit tahu mengenai DW Pro ini apa dan berdirinya kapan, mungkin Kelebihannya. sobat-sobat Baron mungkin di rumah juga ingin tahu apa sih DW Pro ini. Oh iya, siap. Pertama-tama terima kasih ya dari teman-teman Baron Putra juga sudah mau main ke sini jauh-jauh ya dari situ. Jadi DW Pro Apparel itu adalah sebuah sebenarnya usaha Mas. Jadi usaha kecil-kecilan saya zaman dulu itu yang bergerak di bidang jersey. Nah, khususnya jersey printing sublimasi ya Mas ya. Jersey printing sublimasi, tapi kita nggak menutup kemungkinan juga untuk mengerjakan seperti training pant, short pant atau untuk apparel-apparel untuk kebutuhan-kebutuhan sport juga. Jadi seperti training, seperti celana pendek atau jaket kita juga bikin. Seperti itu. Jadi DW Pro ini kemungkinan bisa bercabang lah ya, intinya itu kalau bukan hanya di sublimasi. Ya, betul Mas. Insya Allah mungkin bulan depan istilahnya saya mau beresin sini dulu. Ini rencana saya mau lantai 2. Soalnya untuk produksi juga sudah tempatnya tidak ada, terlalu sempit. Setelah itu mungkin saya akan berkembang ke mesin DTF, kan saya masih pakai yang kecil juga. DTF juga, ya. Nah, kemudian saya mau pakai yang besar juga. Jadi untuk ngejar pasar Mas. Soalnya kalau kita tidak inovasi juga kita bakal ketinggalan juga. Bakal kalah ya ini. Betul. Sekarang kan di era digital kan banyak ya, intinya kan ada DTF, ada printable, terus sublimasi sendiri, terus DTG. Betul. Nah, untuk itu kan Mas Dona kan mungkin kan bercabang, berinovasi. Gimana sih aku harus gimana sih kalau usahaku nomor 1? Gimana sih kalau bisa Oh ya. Yang pertama sih kalau saya mau usaha apapun usahanya itu sebenarnya kita cari pasarnya dulu. Jadi kalau kita sudah dapat pasar, kita sudah punya klien, apalagi kita punya reseller,
itu sudah aman. Jadi kita nggak usah cari-cari order, kita dicariin order sama reseller. Nah, yang kedua untuk promosi sih, kalau sekarang sih udah gampang ya, maksudnya online sudah ada. Jadi sebenarnya sudah lebih mudah kalau sekarang untuk promosi, bisa menjangkau dari Solo atau luar Solo, bahkan sampai Indonesia bisa. Tadi kan berarti ada reseller ya? Betul. Jumlah resellernya berapa Mas? Untuk saat ini reseller yang DW Pro di Indonesia sekitar 16. Seluruh Indonesia? Seluruh Indonesia. Paling jauh di Lombok. Oh, Betul. di Lombok. Luar biasa. Jadi Di Lombok, jauh. Kebanyakan saya jual produk DW Pro di luar Jawa sebenarnya. Di luar Jawa. Karena di Solo sendiri kan banyak teman-teman saya juga yang juga kenal juga kan, juga bergerak di bidang yang sama, di aparel yang sama, jersey Sublime juga kan. Jadi kalau saya ikut-ikut saingan di sini kok rame banget Solo seperti itu. Jadi saya lebih prefer ke jual di luar kota. Betul. Nah, untuk DW Pro sendiri nih Mas, ini udah berapa lama sih Mas? Saya sejak 2013. 2013 DW Pro Apparel ini 2022, berarti ya. kurang lebih lama ya? Sudah lama. Lama ya, lama. Ya, sekitar 9 Ya, lama. tahunan. Cuman awalnya dulu saya buka di depan Universitas Muhammadiyah Surakarta ya, di ruko depan situ sejak tahun 2011. Cuman karena terkendala masalah kontrak, jadi kontrak ruko kan kita masih kontrak, jadi saya pindah ke rumah aja. Oh, ini sendiri ya? Sendiri. Lebih enak sendiri daripada ngontrak. Betul. Kalau ngontrak itu emang ya susahnya itu kalau kontraknya habis. Betul, dan yang saya lalui dulu kontrak itu karena tempatnya alhamdulillah dulu rame. Jadi pemilik ruko itu seakan-akan harganya dinaikin seperti itu. Jadi akhirnya saya suruh bayar 4 tahun langsung. Saya mau nikah juga toh, sudah saya pilih nikahnya dulu aja. Jadi yang sana saya lepas. Kenapa sih Sobat Baron harus memilih DW Pro Apparel buat kaos? Ya, Jersey. kalau jersey sih sebenarnya kalau jersey bahannya itu sama ya, mungkin grade-grade-nya yang beda. Bahan yang dipakai tetap polyester untuk jersey printing, tapi mungkin motifnya ada yang berbeda. Mungkin ya kalau di DW Pro sih lebih mengedepankan ke desain sama kualitas tinta. Nah, cuman sebenarnya banyak perdebatan sih di luar sana tentang dunia sublimasi bahwa mesin itu yang bagus harus mesin Jepang. Nah, dan ada juga yang bilang mesin Cina jelek. Tapi sebenarnya kalau menurut pandangan saya tidak seperti itu. Jadi itu kan bisa, walaupun Jepang ada mesin Jepang atau Cina, itu kan kita bisa akalin pakai kita jual desain. Kalau desainnya bagus, eye catching, pasti orang juga suka kayak gitu. Ibaratnya mengalir lah dia. Oh ya, di sana DW Pro desainnya bagus. Oh kan Ya, dia nggak mengira kalau ini mesinnya pakai Cina atau Jepang. Betul, yang penting kan desain. Betul, yang penting hasil akhir. Sebenarnya seperti itu sih. Cuman banyak perdebatan saya juga ikut komunitas Sublime juga. Banyak perdebatan. Cuman kalau menurut saya pribadi kalau di Solo terutama untuk mesin Jepang sih kosnya masih terlalu tinggi kalau menurut saya. Jadi kita jual yang harganya merakyat tapi hasilnya juga bagus seperti itu. Berarti ini DW Pro ini spesifiknya di Sublime. Di Sublime spesifikasinya. Baru di Sublime ya. Sementara nanti baru kemungkinan bisa di DTF. Insya Allah di DTF Mas. DTF. Betul. Oh gitu. Oke. Di selama ini berdiri dari 2013 sampai 2022 ini kan udah lama nih Mas. Nah, pengalaman lah intinya. Dan pengalaman kan ada yang senang. Terus pengalaman juga ada yang kurang menyenangkan lah. Ya. Kalau yang kurang menyenangkan itu seperti apa Mas? Yang kurang menyenangkan dulu mungkin kemarin nih, masalah waktu ada COVID ya. Nah, itu saya kan jualnya di olahraga kan, jersey sport ya. Saya terutama di jersey sport. Pada saat COVID itu kan semua olahraga di stop semuanya lah, kan ya. Vakum jadi semua hampir terkena imbasnya Mas di situ. Sampai saya juga karyawan saya ada yang saya istirahatkan dulu, soalnya karena memang bener kerjaannya baru sepi seperti itu.
Berarti COVID 2019 ya? 19. 2019 sampai 2022 ya paling parah tuh yang 2019. 2019 Ya, 20. betul. Nah, itu nggak semua apa ya? Nggak cuman Dewi. Nggak cuman. Semua mungkin para sablon di rumah, para sobat baron di rumah mungkin juga mengalami apa itu imbasnya COVID-19 ya. Oke. Nah, Mas, untuk karyawan di sini DW Pro ini kira-kira ada berapa gitu? Kalau kami 2 shift sih Mas sebenarnya. Jadi pagi siang, sore sampai malam. Jadi yang malam itu biasanya dia itu sampai jam 4 pagi sih. Sampai jam 4 jam 4 pagi. Soalnya gimana Mas? Jadi order yang masuk di sini terutama kan banyak juga yang cuman jasa print press saja dari aparel-aparel lain sih. Nah, jasa print press itu yang masuk hari ini itu harus selesai hari ini juga. Karena kalau nggak begitu nanti besoknya akan menjadi numpuk seperti itu. Jadi makanya saya bikin 2 shift kerjaan, yang pagi masuk, malam harus selesai. Oh, berarti DW Pro ini tidak full ya? Maksudnya full itu harus pesan 1 kaos, maksudnya full kaos, kita jersey juga gitu. terima maklun juga. Oh, cuma maklun desain pun print bisa. press. Bisa untuk maklun desain print press. bisa. Bisa bijian atau Sebenarnya bisa, kalau bijian bisa, cuman kendala kami masih di jahitan sih. Kalau di penjahit kan saya masih di tempat teman saya, jadi jahitannya dibawa pulang ke daerah Klaten. Soalnya kalau bijian tuh mungkin ribetnya gonta-ganti benang seperti itu. Cuman kalau yang itu biasanya saya arahkan ke jasa print press saja. Jadi jasa print press kain, nanti mereka kalau punya penjahit sendiri, dijahit sendiri, monggo, itu jatuhnya lebih irit sebenarnya. Karena untuk tarif nih Mas, untuk tarif per jersey mungkin ada. Untuk jersey kalau jersey jadi dari sini untuk full print atasan ini baru promo itu 120.000. Oh, berarti di DW Pro ada promo nih guys. Ada promo sampai bulan Mei nanti. Sampai bulan Mei. Betul, jadi atasan full print sampai lengan, celana polos nomor polyflag biasanya buat bola sih. Bola, futsal, betul. Itu nanti harganya 120. 120 promo sampai bulan Mei. Sampai bulan minimal Mei. ordernya 12 free 1. 12 free Setiap 1. kelipatan 12. Nanti setiap kelipatan 12 free 1. Tinggal kalkulasi saja. Nah Mas, kan ini tadi ordernya minimal 12 biji. Betul. Untuk masa pengerjaannya itu berapa hari? Untuk pengerjaan itu 2 minggu setelah fix DP, desain dan data sih Mas. Jadi kadang kan yang bikin lama itu di desainnya kan mungkin kebanyakan revisi ya. Jadi saya ambil 2 minggu setelah fix semuanya, fix data, DP dan desain masuk, biasanya 2 minggu. Cuman pengerjaan biasanya 1 minggu sih. Jadi sebelum 2 minggu itu sudah selesai. Supaya untuk jagani ya, istilahnya jagani biar nggak molor waktunya sih. Amannya lah ya. Ya, betul. Nah, di dunia persablonan kan banyak nih Mas ya. Ada Mas Donas ini digital, di dunia digital, terus ada juga di dunia manual, pasti soraber, plastik juga, kertas juga. Nah, mungkin Mas Dona ada tips nih, gimana caranya sablonan saya itu harus tetap eksis. Oh iya. Untuk tips ya, terutama saya jalannya di digital ya. Untuk digital sublime sih, kalau belum punya istilahnya belum punya konsumen tetap, belum punya klien, mending maklun dulu. Apa itu maklun? Maklun itu kita jasa dulu. Oh, jasa dulu. Jasa ngeprintin ke tempat orang dulu. Karena kalau keburu-buru beli mesin itu kan pasti ada yang namanya biaya perawatan. Nah, kalau belum bisa dapat konsumen yang aktif, yang reseller istilahnya, yang terus-menerus nyariin uang buat kita kan, itu mending kita jasain dulu aja. Kita jual merek kita dulu aja. Nah, jadi konsumen itu nggak perlu tahu kita tuh punya mesin atau enggak. Untuk karyawan ini kerjanya di bidang apa aja ya? Kalau karyawan sih saya total ada 9, tadi dibagi untuk masuk pagi, siang, sama sore, malam sih. Jadi saya bagi 2 shift biar kerjaan seperti tadi ya, coba selesai yang hari ini masuk besok selesai. Cuman di karyawan sih ada di bagian desain layout, untuk operator printer juga ada, terus untuk operator press juga ada. Jadi nanti kan prosesnya setelah di print sublime, setelah di print ke kertas, kita press pakai mesin ke kain seperti itu. Nanti setelah itu kita lempar ke jahit, setelah ke jahit kita kasih ke tempat bagian produksi untuk menempelkan nomor celana atau untuk
quality control produk juga, setelah itu baru packing ke konsumen seperti itu. Kalau untuk karyawan juga sih saya juga ngasih istilahnya ya bukan bonus ya, tapi juga teknik pemasaran saya sih. Rahasia teknik pemasaran saya itu karyawan saya itu juga boleh untuk mencari order. Tadi untuk mencari order dengan pakai merek saya, cuman harganya saya bedakan supaya dia juga dapat bonus tambahan di luar gaji pokok. Karena itu nanti kan istilahnya kalau orang kerja cuman nyambut gawe mempeng apa ora tapi gajinya segitu-gitu kan lama-lama jenuh. Tapi kalau dia punya tanggung jawab order, dia punya pekerjaan di luar itu kan pasti tanggung jawab dengan konsumennya sendiri kan. Pasti kan dia kerjanya lebih oke dan juga dia juga dapat tambahan juga, tambahan pengalaman, tambahan juga ya. Jadi kerja itu sama-sama menguntungkan, sama-sama enak. Mutualisme. Betul. Saling menguntungkan. Kan tadi ada resellernya yang di luar kota ya Mas? Ada. Itu cara daftar jadi resellernya gimana? Nanti langsung ke WA saya aja, enggak apa-apa. Jadi saya kebanyakan makanya kalau di luaran namanya mitra ya sebenarnya ya. Mitra. Jadi nanti kalau mau buka mitra, biasanya saya kirim sampel dari DW Pro buat bikin store kecil-kecilan di sana. Cuma untuk order kita kerjakan dari Solo semua. Untuk menjaga istilahnya menjaga kualitas ya. Nah, Sobat Baron, tadi kan kita sudah banyak nih cerita di DW Pro ini ada apa aja. Terus kita dikasih, janganlah intinya sama Mas Dona, cara eksistensi untuk usaha kita supaya maju, supaya kita bertahan, tidak kalah sama usaha-usaha lain. Dan mungkin teman-teman Baron, Sobat Baron di rumah ingin buat jersey atau ingin jadi reseller di DW Pro ini, bisa langsung hubungi nomor di bawah ini. Dan juga bisa langsung ke DW Pro Apparel. Dan DW Pro Apparel dinyatakan lulus sidang. Terima kasih buat Sobat Baron yang udah nonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa like, comment, subscribe. Dan persiapkan vendor kalian buat kami Opra-opra. Ingat sablon, ingat Baron.